3 poin yang membuat saya bisa sukses di usia muda. Nah, menurut saya teman-teman, itu ada 3 jenis teman. Ya, yang pertama adalah teman main, gitu ya. Jadi teman main kita main bareng, ya kita lucu-lucuan, teman humor, gitu ya, yang bisa buat kita happy, ketawa, gitu ya. Dan kedua ada yang namanya teman bisnis. Ya, ini bisa teman di kantor kita, teman kerjaan, teman bisnis partner, di mana ketika kita kerja, ini adalah teman-teman kita gitu ya di kantor atau di kerjaan kita. Nah, yang ketiga ada yang namanya teman mentor. Ya, jadi teman mentor ini adalah teman yang dia sudah melalui satu proses mencapai apa yang kita inginkan gitu ya, dan dia juga punya jiwa untuk sharing kepada kita. Jadi teman yang bisa membantu kita lebih baik dalam hidup kita ya, menuju level kehidupan yang lebih tinggi lagi. Nah, di YouTube saya ini saya berharap saya ini bisa menjadi teman mentor teman-teman semua ya, tapi bukan berarti di sini saya pengen menggurui kalian, tidak gitu ya, tapi lebih ke saya bisa sharing pengalaman saya, bagaimana saya mulai di usia 14 tahun sampai sekarang di usia 26 gitu ya, pengalaman saya dalam berinvestasi dan juga membangun venture capital ya, dan juga personal finance, money management, investment. Saya bisa sharing ke teman-teman semua, jadi kita di sini bisa saling belajar. Karena saya juga masih proses belajar, teman-teman. Saya juga punya goal yang pengen saya capai, saya juga punya visi yang pengen saya achieve gitu ya. Saya juga masih dalam proses sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru mulai, masih awal-awal memulai karir kalian, mungkin YouTube ini yang saya buat, channel ini bisa membantu kalian gitu ya, bisa sharing, bisa menambahkan ilmu pengetahuan, mindset, skill set, sehingga kalian bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Oke, kita kenalan ya. Saat ini saya berusia 26 tahun, teman-teman. Saya mulai karir saya di usia 14 tahun, jadi sudah 12 tahun ya saya berkarir, dan sekarang saya sibuk di beberapa hal. Pertama, saya adalah investor. Saya investor di public company ya, atau di pasar saham, dan juga di private company. Ya, untuk private company saya berinvestasi lewat Soul Venture ya, venture capital saya yang saya bangun bersama dengan Bang Chandra dan Sutradewa dan Vincent. Kita berempat bangun ini, dan so far hasilnya cukup bagus. Kita sudah berinvestasi di 13 perusahaan. Ada 2 yang lagi pengen kita close tahun ini, ya di November-Desember tahun 2020. Dan setelah itu mungkin akan total bisa mencapai 15 perusahaan. Dan juga selain itu, saya juga sibuk di LandX, ya, sebuah equity crowdfunding platform. Dan juga saya penulis buku dari anak muda, miliarder saham, ya, sebuah buku yang setelah launching, bersyukur sekali, kalau tidak salah, tidak sampai 6 bulan, menjadi national bestseller di Indonesia, ya. Kalau teman-teman yang sudah baca, thank you ya, ditunggu buku yang kedua akan launching di Q2 2021 ya, tahun depan. Rencananya sebelum Q2 sudah launching buku kedua saya. Terus saya juga founder dari Putra Investor School. Jadi saya bangun sekolah sudah 2 tahunan, teman-teman. Saya bikin Putra Investor School. Pengalaman saya belasan tahun saya sharing di sana tentang investasi pasar modal, strategi yang saya pakai bagaimana, dan juga nanti saya akan sharing juga tentang mengenai venture capital di sana. Nah, itu kesibukan saya, teman-teman. Dan waktu itu yang memotivasi saya bisa mulai di usia 14 tahun sebenarnya karena Warren Buffett ya. Saya baca biografi Warren Buffett, usia 11 tahun sudah invest saham. Nah, itu yang membuat saya, wah, saya udah usia 14 tahun, telat 3 tahun dibanding Buffett. Itu yang memotivasi saya di awal untuk mulai juga menjadi investor di pasar modal. Oh ya, sebenarnya saya bukan lahir di Jakarta, teman-teman. Saya biasanya menyebut saya lahir di US ya, tapi US ini bukan di Amerika Serikat gitu ya. US ini adalah United Singkawang, sebuah kota kecil di Kalimantan Barat. Ya, kalau dari Jakarta sekitar 1-2 jam kita nyampe di Pontianak. Dari Pontianak naik mobil sekitar 3-4 jam nyampe di kota Singkawang. Jadi saya lahir di sana, saya lahir dan besar di sana. Usia 16 tahun saya baru mulai merantau ke Jakarta. Ya, jadi Singkawang itu dulu bahkan tidak ada mall. Ya, saya suka baca buku waktu itu, tapi bahkan Gramedia saya harus ke Pontianak. Ya, jadi memang bisa dikatakan dulu saya punya 1001 alasan lah untuk tidak memulai belajar gitu ya, baca buku tentang bisnis, tentang investment atau di pasar modal. Karena di sana bayangkan teman-teman, sekuritas saja nggak ada. Ya, jadi ketika saya pengen jadi investor saham, saya pengen buka account, nggak ada teman-teman. Saya harus ke Jakarta terlebih dahulu. Saya mau belajar, nggak ada. Mau ke Gramedia, mau beli buku, nggak ada. Jadi benar-benar bersyukur sekali dulu saya punya satu kemauan dan niat yang sangat besar gitu ya, yang membuat saya pengen belajar dan terus maju. Karena kalau tidak, saya punya 1001 alasan untuk tidak memulai. Ya, karena lingkungan di kota kecil yang kurang memadai sumber dayanya ya. Terus saya juga lahir di keluarga yang sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, saya punya orang tua yang sangat baik, sederhana ya. Sebagai satu gambaran, orang tua saya ini tidak lulus S1,
Ya, jadi karena faktor keuangan, bahkan papa saya ini tidak lulus SD. Ya, jadi memang faktor keuangan, ekonomi keluarga yang sangat kurang baik itu waktu itu. Jadi papa saya bahkan harus berhenti dari SD. Jadi ya kerja kasar teman-teman, kerja tukang sembako gitu ya. Jadi bantuin angkat-angkat gitu. Terus kerja di pasar ikan. Terus papa saya ternak ayam ya, ternak ayam hasilnya dia nanti buat kayak beli baju apa gitu ya pas Chinese New Year gitu. Mama saya juga sama, tidak S1 tapi lulus SMA. Ya, jadi benar-benar mulai dari nol. Nah, jadi saya dari kecil melihat perjuangan orang tua saya gitu ya. Nah, itu yang memotivasi saya buat bisa pengen berhasil, sukses di usia muda, bisa membanggakan mereka, karena proses mereka ketika mereka masih muda tidak seberuntung saya gitu ya. Mereka masih muda benar-benar dari bawah sekali. Saya merasa saya lebih bersyukur ya. Sangat bersyukur di keluarga saya, dan itu yang memotivasi saya lah untuk saya terus maju dan bisa membahagiakan mereka. Terus sedikit cerita teman-teman, saya sebenarnya dari awal itu bukan orang yang sangat pinter di sekolah, enggak teman-teman ya. Saya bahkan dulu ranking 37 dari 38, jadi memang hasil di sekolah waktu itu kurang bagus, tapi bukan berarti saya bodoh, lebih ke malas aja teman-teman ya. Dan waktu itu karena sekolah tidak terlalu baik hasilnya, dia tentu saya tidak terlalu suka membaca sebenarnya. Tapi ada satu titik yang membuat saya benar-benar jadi sangat suka atau bahkan kecanduan baca buku, teman-teman. Itu karena usia 14 tahun saya pernah jualan online, saya pernah jadi dropshipper, saya jualan, dan ternyata 3 bulan pertama omset saya nol. Saya tidak menjual apapun selama 3 tahun pertama. Saat itu akhirnya saya berpikir bagaimana cara jualan, saya beli buku, saya belajar tentang marketing, saya baca buku marketing, dalam waktu beberapa hari buku itu saya habiskan gitu ya, dan saya praktekkan semua ilmunya. Dan tiba-tiba omset saya tembus 15 juta per bulan saat itu. Nah, waktu itu saya merasa, wow, saya baca buku, saya praktekkan isinya, ini bisa menghasilkan uang buat saya. Jadi saat itu langsung benar-benar mengubah pola pikir saya bahwa dengan baca buku ternyata bisa menghasilkan uang buat kita. Jadi saat itu saya baca buku banyak sekali, sampai sekarang udah beberapa ratus buku yang sudah saya baca, dan saya rasa penting sekali untuk kita punya satu prinsip, itu bisa benar-benar selalu belajar teman-teman. Ya, karena kita punya pengetahuan yang lebih baik, belajar dari pengalaman orang lain, kita praktekkan ilmunya, maka hasilnya akan lebih baik buat kita di akhir. Terus saya mulai di pasar modal juga di usia 14 tahun, dan jujur saat itu saya ada unsur hoki teman-teman, ya, atau pacar saya waktu itu mengatakan berkat, bukan hoki tapi berkat Tuhan gitu ya. Dan bersyukur pacar saya ini sekarang sudah menjadi istri saya gitu ya. Dan waktu itu saya mulai di pasar modal tahun 2009, di mana waktu itu semua saham yang saya beli teman-teman itu naik sangat signifikan. Saya jual untung berkali-kali, saya beli lagi. Jadi kegulung terus, tiba-tiba untung miliaran dengan sangat cepat saat itu. Teman-teman bisa pelajari kondisi tahun 2009 ya, dan beberapa tahun kemudian, karena waktu itu tahun 2008 ada yang namanya global financial crisis. Jadi karena krisis keuangan global, pasar saham turun semua. Jadi saya masuk di timing yang tepat, tiba-tiba saham yang saya beli naik dengan sangat signifikan. Untungnya saya invest lagi, dapat dividen saya invest lagi. Jadi bergulung, tiba-tiba usia 17-18, saya untung miliaran rupiah. Saya bahkan bisa beli 2 properti di Jakarta saat itu. Ya, jadi mulai dari sana teman-teman. Ya, terus karena saya beli properti, waktu itu cukup heboh teman-teman ya di tempat saya kuliah, dan saya tiba-tiba diundang jadi pembicara. Ya, saat itu adalah pertama kali saya menjadi pembicara di satu universitas. Itu karena saya sampai beli properti, jadi sharing tentang investment untuk di usia muda gitu ya, pengalaman saya tentang cara mengelola keuangan dan lain-lain. Nah, selama 12 tahun saya berkarir teman-teman, dari saya mulai 14 tahun sampai sekarang 26 tahun gitu ya, sudah 12 tahun saya berkarir, saya merasa ada 3 prinsip yang saya pegang yang akhirnya sangat bermanfaat dari apa yang saya capai hari ini. Nah, 3 prinsip ini saya pengen sharing ke teman-teman, dan kalau teman-teman merasa sangat cocok, teman-teman juga boleh menerapkan 3 prinsip ini. Yang pertama adalah selalu upgrade diri. Ya, teman-teman mungkin sudah bosan yang sudah ikut saya sejak lama di Instagram atau di YouTube. Saya selalu mengatakan never ending improvement, ya kan? Karena memang buat saya itu sepenting itu teman-teman upgrade diri. Sebagai contoh, teman-teman masih pakai smartphone kan? Smartphone apapun yang kalian pakai, entah itu iPhone, Apple gitu ya, atau Android gitu ya, itu pasti selalu kita update ya. Kita update dia punya sistem, ya kan? Dia punya iOS, kita harus update terus. Atau kita pakai laptop, kita pakai PC, kita harus update terus, kita punya Windows misalnya, ya, agar bisa relevan dengan kondisi sekarang. Bayangkan sekarang semuanya sudah pakai Windows 10 contoh ya, tapi kita masih pakai Windows XP, tentu kita jadi telat teman-teman. Akhirnya lebih pelan,
tidak terlalu sesuai dengan kondisi yang sekarang. Jadi, apalagi dengan otak kita. Ya, otak kita ini justru jauh lebih penting lagi untuk kita update daripada kita punya smartphone. Jadi, itu mengapa saya selalu sharing mengenai kosongkan kita punya gelas, selalu belajar, baca buku gitu ya. Kalau bisa teman-teman pengen mulai prinsip ini, minimal kalian 1 bulan baca 1 buku. Maka 12 bulan baca 12 buku. Percaya sama saya, dengan seperti itu, kita pasti akan memiliki hidup yang lebih baik. Karena dengan banyak buku yang kita baca, kita belajar dari mentor juga, ikut event gitu, ikut seminar, kita belajar jadi lebih banyak. Maka dengan informasi yang lebih banyak, keputusan kita pasti akan lebih baik, teman-teman. Karena ilmu kita lebih banyak. Keputusan lebih baik sudah pasti hasil lebih baik. Nah, ketika hasil lebih baik, nasib kita akan lebih baik. Jadi kalau misalnya saya, dulu mulai 14 tahun, saya tidak baca buku satupun, ataupun 1 atau 2 buku, sampai sekarang usia 26, saya yakin saya tidak akan mencapai apa yang saya dapatkan hari ini. Jadi, upgrade diri, never ending improvement, buat saya penting sekali. Sampai hari ini pun, prinsip itu tetap saya pegang. Karena kalau saya stop belajar, maka 3-4 tahun kemudian, mungkin saya akan mundur dengan sangat jauh, teman-teman. Karena kita bisa melihat 2-3 tahun terakhir, perubahan sangat signifikan terjadi. Jadi, penting sekali untuk terus kita bisa upgrade diri, upgrade otak kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya sangat penting sekali adalah bergaulah dengan orang yang sama-sama memiliki visi yang sama, punya goal yang sama, punya vibrasi yang sama, dan sangat cocok. Penting kita butuh satu lingkungan yang positif, teman-teman. Saya bersyukur sekali hari ini punya lingkungan yang sangat positif. Ya, partner saya, ya semua yang saya kerjakan sangat positif, di mana kita sama-sama mau bertumbuh dan sama-sama memiliki growth mindset. Teman-teman, lingkungan, kalau kita punya lingkungan yang toxic gitu ya, atau bahaya, kita nggak bisa maju, teman-teman. Kita pengen maju, teman-teman kita tarik kita mundur, gitu kan. Kita pengen keluar dari comfort zone, zona nyaman, kita pengen jadi lebih baik, tapi mungkin teman-teman kita yang toxic malah nggak pengen kita maju, malah tarik kita mundur, gitu kan. Nah, itu bahaya sekali. Itu kan susah membuat kita bisa menjadi lebih baik. Kita butuh lingkungan yang positif, yang bisa saling support, dan yang paling penting adalah memiliki growth mindset. Jadi mindset itu ada 2 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah growth mindset, yang kedua adalah fixed mindset. Kita harus punya lingkungan, mulai dari diri kita terlebih dahulu, harus punya growth mindset. Yang artinya adalah, mau selalu belajar, selalu berpikir untuk bertumbuh gitu ya. Ketika kita menerima satu input dari teman, atau kritikan dari teman, itu sebagai salah satu hal untuk kita mengaca dengan diri kita, bisa jadi lebih baik. Bukan ketika menerima kritikan, kita malah merasa di-attack. Ke orang-orang yang punya fixed mindset, ketika dikasih kritikan, dikasih input, itu dia merasa di-attack, teman-teman. Akhirnya dia malah baper, akhirnya malah kacau gitu. Jadi, kita penting sekali harus punya growth mindset. Saya dan teman-teman saya, partner saya misalnya di Soul Venture, saya Bong, Dani, Vincent, kita saling kasih input, kita saling kasih masukan, saling sama-sama bertumbuh. Karena kita punya growth mindset. Ketika kita dikasih kritikan, kita sudah tahu bahwa ini buat demi kebaikan kita sama-sama, sehingga at the end, demi kebaikan perusahaan bareng-bareng. Nah, ini penting sekali teman-teman punya pola pikir seperti itu. Karena kalau tidak, kalau ada yang fixed mindset, itu kita susah bertumbuh. Nanti malah ngurusin internal, ya, ngurusin internal masalah hubungan di dalam, bukan masalah usaha yang kita kerjakan gitu. Akhirnya malah menjauhkan kita dari visi yang mau kita capai, goal yang kita mau capai. Jadi, kedua, ini penting sekali. Memang tidak gampang menemukan lingkungan yang positif, tapi mulailah poin yang pertama, upgrade diri kita terus, teman-teman. Karena semakin tinggi ilmu dan skill kita, maka kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama level pengetahuan kita, dan juga sama vibrasinya gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak upgrade, maka kita juga susah naik ke atas. Karena memang saya melihat hukumnya sudah seperti itu. Ini hukum environment, lingkungan memang seperti itu. Ini saya sharing saja, teman-teman, tidak bermaksud untuk mengatakan menjatuhkan posisi apapun, siapapun gitu ya. Misalnya direktur akan bergaul dengan direktur, ya kan? Pemilik bisnis akan bergaul dengan pemilik bisnis, investor bergaul dengan investor, office boy bergaul dengan office boy. Ya. Sangat jarang kita melihat direksi perusahaan bergaul dengan office boy. Jadi, dapat maksud saya teman-teman ya, ketika kita pengen naik level, pertama kita naikin level mindset kita dulu. Kita naikin. Setelah kita naik, kita ketemu orang yang sama, kita ngobrol jadi nyambung, gitu ya. Ngobrolnya nyambung, ilmunya sama, akhirnya mungkin malah bisa jadi satu pergaulan, pertemanan, dan bangun usaha bersama-sama. Jadi yang kedua ini, lingkungan menurut saya penting sekali. Jadi kita perlu mencari, kita punya satu pergaulan, teman-teman yang positif, yang mau maju sama-sama. Dan yang ketiga, teman-teman, prinsip saya ketiga, ini menurut saya penting sekali. Yang menurut saya penting sekali, kalian mau terapkan atau tidak, silakan. Yang ketiga adalah kita harus punya prinsip
itu bisa selalu berbagi kepada banyak orang. Ya, menurut saya untuk bisa berbagi kepada banyak orang ini penting sekali. Pada dasarnya ketika kita bisa berbagi, teman-teman, itu arti kita adalah orang yang kaya. Siapapun posisi kita saat ini, mungkin kita punya masalah, keuangan kita tidak terlalu baik itu ya. Jangan selalu pandang ke atas, teman-teman. Kita boleh pandang ke atas, tapi untuk termotivasi. Ya, kita lihat ke atas untuk termotivasi, menjadi inspirasi, sehingga kita maju ke depan. Kita menjadi lebih baik di hidup kita. Tapi kita juga perlu lihat ke bawah. Ya, kita lihat ke bawah untuk kita bersyukur. Ya, kita lihat ke bawah untuk kita benar-benar bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi artinya, siapapun kita saat ini, posisi apapun kita saat ini, kita lihat ke bawah, artinya ada orang yang pasti lebih susah dari posisi kita sekarang. Nah, kita bisa bantu mereka. Karena menurut saya, hukum di dunia ini gitu ya, itu memang sudah tak bertuai. Jadi kita sering berbagi, kita juga akan mendapatkan dari segala arah, teman-teman. Ya, jadi saya rasa penting sekali untuk bisa selalu berbagi, tapi di belakang layar. Ya, tapi kita bisa di belakang layar. Jadi tidak sengaja untuk ditunjukkan, kita sharing, terus kita kasih lihat di sosial media gitu ya. Menurut saya yang paling penting adalah bisa berbagi di belakang layar. Karena kalau kita berbagi dan kita sengaja perlihatkan, kita sudah mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi ketika kita berbagi di belakang layar, maka kita bisa mendapatkan pujian dari Tuhan, kira-kira begitu. Ya, akhirnya kita malah dapat berkat dari segala arah. Dan saya bersyukur, saya dan pacar saya waktu itu juga punya satu hal yang sama, kita suka berbagi. Bahkan waktu itu pacar saya 2 tahun pacaran, saya ke rumah dia. Waktu itu dia nggak ada di rumah gitu kan. Saya nanya pembantunya ada di mana, ternyata dia beli KFC, ya KFC box itu dia beli banyak sekali. Ini saya sebutkan brand nggak apa-apa ya. Dia beli KFC, dia bagikan ke orang-orang susah, bagikan ke orang-orang yang tukang sampah gitu ya di jalanan. Nah, itu hal yang tidak pernah saya tahu selama 2 tahun pacaran. Ternyata dia lakukan itu di belakang layar, tanpa saya tahu, teman-teman. Nah, saya tahu dari pembantunya. Nah, pas saya tahu, wah ternyata pacar saya ini suka berbagi. Bahkan saya udah pacaran 2 tahun, saya nggak pernah dikasih tahu gitu. Dan benar-benar dia lakukan dengan hati dia, gitu ya. Saya merasa, wah ini pacaran, ini calon istri saya, begitu. Ya, ini calon istri saya. Benar-benar prinsipnya sama melakukan di belakang layar. Dan saat itu, saya bersyukur sekali hari ini saya bersyukur sekali pacar saya ini sudah menjadi istri saya, gitu ya. Saya bersyukur sekali. Dan menurut saya poin ketiga ini sangat penting. Nah, dengan kita sering berbagi, kita pasti ditambahkan, diberkati dari segala arah. Kita lihat nih teman-teman, semua orang yang suka berbagi, tidak ada dari mereka yang kesusahan, jatuh bangkrut. Bahkan kita lihat Bill Gates ya, bikin Bill and Melinda Gates. Warren Buffett sumbang 500-an triliun. Memang dia tidak menjadi orang terkaya. Kalau Buffett tidak sumbang, mungkin dia jadi orang nomor 1. Tapi Buffett sumbang sampai 500 triliun rupiah. Di Indonesia kita kenal Pak Tahir dari Mayapada, sumbang juga triliunan ya ke Bill and Melinda Gates. Jadi saya merasa kalau kita dengan banyak berbagi, pasti ya kita akan menuai juga ya di end dan diberkati dari segala arah. Dan ini memang bukan ilmu pasti ya, memang bukan ilmu pasti, tapi ini prinsip yang saya pegang. Jadi dari 3 prinsip ini, dari yang pertama selalu upgrade diri, punya lingkungan yang positif, ya kita cari terus lingkungan yang bisa positif, bisa bertumbuh bersama. Dan yang ketiga, selalu berbagi di posisi apapun kita saat ini. Maka saya percaya beberapa tahun kemudian dengan hidup memiliki prinsip seperti ini, pasti kita akan jadi lebih baik, teman-teman. Oke, kira-kira ini teman-teman sedikit kenalan dari saya dan sedikit sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat, semoga kalian belajar sesuatu. Tadi saya sudah kenalan juga di awal. Untuk teman-teman pengen kenalan, boleh juga tulis di kolom komentar. Kalian sekarang sibuk apa, kerja apa, mungkin visi goal kalian apa. Siapa tahu di video ini, di kolom komentar, kalian bisa menemukan business partner di sini gitu ya. Atau bahkan menemukan teman baru, atau bahkan menemukan jodoh, kita tidak tahu. Nanti teman-teman bisa bahas di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan thank you.